Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video praktek mengajar tema 4 subtema 1 pembelajaran 3 muatan mata pelajaran IPS tentang interaksi sosial. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nutriani dengan NIM 855780832 dengan tutor Herlina SPD MPD Universitas Terbuka Palembang. Sebelum masuk kelas, Ibu akan memeriksa kuku kalian terlebih dahulu. Oke, sip. Lagi, mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa tolong dipimpin oleh ketua kelas. Ica tolong pimpin berdoanya. Sebelum belajar kita berdoa. Ibu akan absen kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk nama-nama yang Ibu sebutkan, silakan angkat tangan dan bilang hadir. Ayundara, Charlinda, Bilkis. Ya, baik, hadir semua ya. Supaya kalian lebih semangat, Ibu akan mengajak kalian tepuk semangat dulu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung, teriak hore. Hore! Bisa anak-anak? Bisa. Ya, kita mulai ya. Konsentrasi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung teriak hore. Hore! Oke, lebih cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung teriak hore. Hore! Bagaimana, sudah semangat? Sudah. Sudah bisa mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah. Oke. Kalau sudah siap, kita mulai pembelajarannya ya. Kita belajar, Ibu mau tanya dulu, pembelajaran kita kemarin itu tentang kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat apa saja tentang kegiatan ekonomi? Ada produksi, terus Distribusi, konsumsi. Ya, jadi pembelajaran kemarin itu kegiatan ekonominya ada 3. Ada distribusi, ada produksi, dan konsumsi. Perhatikan gambar yang ada di depan. Hari ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Nah, sebelum kalian masuk ke materi interaksi sosial, Ibu akan menampilkan video berikut ini. Silakan anak-anak perhatikan video di depan. Ini adalah bentuk contoh dari interaksi sosial. Sedang apa? Oh, ini arok beras jemputan. Ini adalah gambarnya adalah contoh interaksi sosial. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Nah, selesai videonya ya anak-anak. Jadi di dalam video tadi menampilkan tentang apa? Orang yang sedang melakukan apa? Gotong royong. Gotong royong membangun apa? Jembatan. Jadi interaksi manusia
itu banyak. Tadi ada ibu dengan anak. Ibu manggil anak untuk makan. Itu juga termasuk interaksi. Terus ada juga tadi yang namanya dia gotong royong. Itu juga termasuk interaksi. Nah, supaya lebih jelas mengenai interaksi, ibu akan membentuk kalian dulu menjadi beberapa kelompok. Nanti yang sebelah kanan adalah kelompok 1, yang di depan ibu kelompok 2, yang di sebelah kiri adalah kelompok 3. Nah, tugas dari setiap kelompok, silakan perhatikan slide PPT di depan. Ibu akan menjelaskan kepada kalian. Nah, apa judul pembelajaran kita pada pagi hari ini? Interaksi sosial. Nah, interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan kegiatan mengamati beberapa gambar interaksi pada LKPD, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia pada persatuan dan perpecahan secara tepat. Itu tujuan kita ya, belajar hari ini ada 2. Nah, di sini ada interaksi sosial. Siapa yang bisa membacakan pengertiannya? Oke, siapa namanya? Silakan baca dengan keras. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Iya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih. Mengapa ada interaksi sosial? Siapa yang bisa membacakannya? Oke, boleh Ayun, silakan dibaca. Manusia melakukan interaksi sosial disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial. Ya, betul. Makhluk sosial adalah manusia sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Nah, terjadinya interaksi sosial itu karena manusia itu merupakan makhluk sosial. Artinya makhluk sosial itu manusia sebagai makhluk hidup pasti membutuhkan orang lain. Kalian membutuhkan orang lain tidak? Iya, membutuhkan juga ya. Nah, selanjutnya di dalam interaksi sosial itu ada 3 bagian. Yang pertama apa ini? Interaksi Individu dengan individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. terbayangkah oleh kalian kalau interaksi individu dengan individu itu contohnya seperti apa? 1. Ya, ibu menggendong anak. Yang kedua, dokter memeriksa pasien. Yang ketiga, Penjual dan pembeli. iya, penjual dan pembeli. Adapun contoh dari interaksi individu dengan kelompok, salah satunya adalah berpidato di depan kelas. Oke, itu contohnya ya. Selanjutnya yang interaksi kelompok dengan kelompok. Coba baca kelompok 3 apa? Salah satu contohnya. Menjadi voli bersanding. Ya, terus? Berdampingan bersanding. Oke, itu adalah contoh dari interaksi kelompok dengan kelompok. Kita lanjut pembelajarannya. Nah, ada 2 arah interaksi sosial. Yang pertama arah persatuan. Yang kedua arah perpecahan. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Ini adalah gambar seseorang sedang melakukan diskusi atau kerja kelompok. Ini berarti termasuk pada arah persatuan. Kalau yang ini, gambarnya apa itu? Iya, tawuran pelajar. Itu mengarah pada perpecahan. Nah, setelah kalian memahami interaksi sosial, selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas berupa lembar kerja peserta didik. Nanti di dalam lembar kerja peserta didik, kalian ibu minta berdiskusi secara kelompoknya masing-masing. Lalu setelah berdiskusi, ibu akan menyuruh kalian mempresentasikan di depan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, ibu akan membagikan lembar kerjanya.
beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nanti kalian akan mempresentasikannya ke depan. Oke anak-anak, apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah selesai? Sekarang kelompok berapa yang mau tampil duluan? Oke, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Untuk kelompok lain silahkan disimak, dan jika ada yang masih belum paham boleh disanggah untuk bertanya ya. Baik, ini dari kelompok berapa? Ya, kelompok 1. Coba bacakan. Tuliskan contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Ya, coba sebutkan contohnya apa? Interaksi sosial yang mengarah pada persatuan yaitu anak-anak yang sedang melakukan kegiatan kerja kelompok. Oke. Interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan yaitu bentrok atau suku. Apakah sudah paham? Kelompok lain. Jadi dalam menurut kelompok 1 itu contoh bentuk interaksi sosialnya yang mengarah pada apa tadi? Persatuan. Contohnya apa nak? Melakukan kerja kelompok. Kalau yang mengarah pada perpecahan, apa kelompok 1? Bentrok antar suku. Baik, nomor 2 yang dibacakan oleh Anjani. Coba amati gambar di bawah. Tentukan interaksi apa yang terjadi pada gambar di atas. Coba perhatikan pada teman-temannya gambarnya. Balik. Anjani. Nah, bisa dilihat kelompok lain. Nah, coba jelaskan itu termasuk interaksi apa? Interaksi individu dengan individu. Iya, coba balik lagi. Bisa dipahami? Kalau ada individu dengan individu berarti dia termasuk interaksi individu dengan individu. Oke, selanjutnya yang ketiga. Mengapa manusia harus menjalin interaksi sosial dengan lain? Ya. Interaksi karena manusia tidak dapat memilih semua kebutuhan seorang. Iya, karena manusia membutuhkan orang lain. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan dulu. Siapa yang mau berani lagi maju? Oke, yang duluan kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Nah, kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Tuliskan contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Oke, apa? Interaksi sosial yang mengarah pada persatuan yaitu gotong royong, membersihkan sekolah. Interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan yaitu berkelahian antara dua anak. Oke, selanjutnya yang nomor 2 apa? Gambar tersebut menentukan interaksi apa yang terjadi pada gambar di atas. Coba perhatikan kepada teman kelompok 1, lihat ke gambarnya nak. Kelompok 1 silakan perhatikan gambar ini. Bisa terlihat? Oke, selanjutnya kelompok 3, jelas gambarnya. Oke, silakan dijelaskan itu termasuk interaksi apa? Antar? Ya, jadi gambar tadi termasuk interaksi antar kelompok. Di sana terdapat 3 kelompok yang sedang berlomba. Ada yang mau menyangga? Oke, Ica, apa pertanyaannya? Oke, Ibu sampaikan kepada kelompok 2 bahwa pertanyaannya dari kelompok 3 yaitu bagaimana supaya interaksi tersebut bisa berjalan dengan lancar katanya. Silakan. Interaksi tersebut akan berjalan dengan lancar jika Oke, bagaimana kelompok 3 sudah paham? Ya, baik kelompok. Terima kasih untuk kelompok 2. Kasih aku lagi untuk kelompok 2. Yang terakhir kelompok
Oke, dari kelompok berapa? Oke, silakan presentasikan hasil perjalanan diskusi kalian. Interaksi sosial yang mengarah pada persatuan yaitu sekumpulan masyarakat yang melakukan musyawarah untuk mufakat. Ya. Interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan yaitu dua anak yang berbeda agama saling mengejek karena perbedaan agama. Oke, di sini kelompok 3 menyampaikan bahwa bentuk interaksi sosial yang mengarah pada musyawarah, melakukan musyawarah yang mengarah pada perpecahan menurut kelompok 3 yaitu dua anak yang sedang mengejek karena berbeda agama. Lanjut, silakan. Yang poin nomor 2. Coba perhatikan gambarnya, balik. Bisa dilihat gambarnya. Nah, coba tentukan itu salah satu interaksi apa? Interaksi individu dengan kelompok. Ya, betul. Lanjut. Manfaatnya yaitu manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, saat seseorang ingin tinggal di lingkungan yang bersih, maka ia akan berinteraksi dengan warga lain untuk melakukan kerja bakti. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Di dalam interaksi sosial itu ada dua tadi kan, yang mengarah pada persatuan dan yang mengarah pada perpecahan. Benar yang disampaikan oleh setiap kelompok, bentuk-bentuknya sudah benar. Yang pertama tadi ada contohnya yang mengarah pada persatuan yaitu tentang kerja kelompok. Yang kedua tadi, kelompok 2 tentang apa tadi nak? Bergotong royong. Kalau yang dari kelompok 3 kalau lakukan musyawarah untuk mufakat. Sudah benar? Nah, sekarang perhatikan di sini. Selain interaksi sosial antara individu dengan kelompok, individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok, berikut ini juga ada interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup adalah hubungan yang terbentuk antara manusia dengan lingkungan yang terjadi secara alami. Ada 4 contohnya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir, ya, itu adalah bentuk-bentuk interaksi dengan lingkungan. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini anak-anak sebelum kita menutup pembelajaran, kesimpulannya ada beberapa warisan budaya Indonesia yang perlu dipertahankan supaya interaksi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan juga tetap terjadi interaksi antara setiap individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Ada 6 poin. Yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. Kalau yang kedua, kebiasaan saling antar warga masyarakat. Yang ketiga, kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam kehidupan masyarakat. oke, yang keempat, Menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Yang kelima, membiasakan interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. nah yang terakhir itu adalah menghindari Interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Silakan kumpulkan lembar kerjanya. Ya, kumpulkan. Kumpulkan saja Bang. Oke. Jadi anak-anak interaksi sosial, misalnya di dalam lingkungan kelas itu ibu, individu. Kalian yang ibu hadapi adalah kelompok. Itu juga termasuk contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah birabbil alamin.